ditanya malaikat suak, man rabbuka? Kalau ndaklah ada amal yang dibuat dah, ndak akan terjawab dah. Apa amalan itu tu? Itulah zikrullah. Amal yang ndak ada putuinya dah, mulai dari kita hidup dari dunia ke sampai suak mati ke dalam tanah, dikubur dia uang suak jasad kita, zahir kita masuk tanah sampai suak ke surga Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya zikrullah tidak ada putusnya. Makanya ketika khatib kan naik mimbar, apa kata, maaf, ketika khatib atau orang nak melaksanakan solat fardu Jumat, apa kata khatib? Wala zikrullahi akbar. Itu dia maksud itu. Kau lupa santri kau ambil gole je kau. Wala zikrullahi akbar. Dan ingat kepada Allah itu luar biasa. Maha besar. Jangan disangka lah di dalam tanah ndak ingat kita dengan Allah leh. Ndak. Allah mengatakan wa huwa ma'akum ainama kuntum. Selalu bersabuin tu dulu. Wa huwa ma'akum ainama kuntum. Orang memahami dia bersama dengan kamu dimanapun kamu berada. Oh, di kantor kamu, dia bersama denganmu. Di ladang kamu, dia bersama denganmu. Di kebun kamu, dia bersama denganmu. Di jalan kamu, dia bersama denganmu. Di pasar kamu, dia bersama denganmu. Itu saudara dia di tanah dunia. Apakah Allah Ta'ala dia di tanah saja sama dengan awaknya? Tu ke dalam tanah ndak soto dengan awak soleh. Ndak dah. Wa huwa ma'akum ainama kuntum. Tu sampai ke dalam tanah ten soto je dengan awak. Didampingi je awak dia leh. Makanya dalam kaifiat zikir yang ambo jalani, dalam kaifiat zikir yang ambo jalani, lah sudah beko Rabita Mursyid. Sudah itu apa boleh? Rabita kubur. Rabita kubur tu membayangkan bosok kita ko dimandikan de uang. Kita ko dikafani de uang. Kita ko disolatkan de uang. Kita dikuburkan oleh orang. Bayangkanlah tu. Dan itu akan terjadi itu tu. Ndak bono kita bayangkan doh. Pasti kan terjadi itu tu. Abalatio membayangkan tu. Itu Rabita kubur namanya. Ndak boleh terkonang di kita bahwa ada perjalanan setelah perjalanan di atas dunia ini. Bayangkan lah masuk ke dalam kubur. Bayangkan uang menguburkan kita. Sudah itu apa boleh? Masuk kepada munajat. Ilahi anta maksudi waridhaka matlubi. Nyo di dalam kubur tu ningkan mengawani Allah Ta'ala artinya. Itu dia wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada untuk yang lain dah. Itu sebabnya ketika ditanya man rabbuka, siapa Tuhan engkau? Seluruh anggota tubuh kita menyebut Allah. Dalam ilmu tarikat kullu jasad nama tu. Sultanul Azkar la ta'if nama. Bukan hanya mulutnya saja yang mengucap Allah, tapi kulitnya menyebut Allah, dagingnya menyebut Allah, uweknya menyebut Allah, darah yang mengalir dalam nadinya menyebut Allah, tulangnya menyebut Allah, sumsumnya menyebut Allah, sodo menyebut Allah. Dilatih dari gini, itu yang akan buat tahu isuk setelah kita tidak lagi berada di atas dunia ini. Itu tiap amalan yang tidak akan putui-putui sudah bapak-bapak, ibu-ibu. Makanya guru-guru kita menyebut, berapa zikir sekali berzikir si anu? 20,000 ni.
Sekali duduk ada berpuluh ribu. Iya tirnya tu. Lah kan tidak lah. Nya zikir ndak latifatul qalbi saja oleh la kullu jasad. Sodonya sudah menyebut nama Allah. Bertahlilnya contoh itu jua. La ilaha illallah. Apa jawabannya? Hayyum ma'bud. Kok ni nambo jalani kah? Mungkin ada bedanya kan, karena anggotanya di kampung kiri urutannya berbeda, cara berbedanya dulu, tujuan kita sama. Yang kedua, la ilaha illallah hayyum maqsud. La ilaha illallah hayyun mawjud. Ma'bud, inyo disembah, maksud, inyo dituju, maujud, inyo yang ado. Inyo yang disembah, maka dalam menyembah inyo ni kita tuju. Dalam pada itu kita meyakini bahwa dia yang maha ada. Kita pun ndak ada. Kita pun ndak ada. Maka bertahlil tu sebenarnya ndak boleh sebentar dah. Ndak boleh sampai pada tingkat ni 3 tu. Kalau bertahlil 5 boleh kalinya, awak bau-bau meniti, bau-bau ditata, berterikat ke bau. Alun kan dapat rasa oleh. Maka tahlil tu sekali khatam sampai 10,000 kali. Ni itu tu. Nya kalau le dibuat banau-banau sampai 10,000 kali tu, dapat dia nya rasanya tu, berbuat tahlilnya tu. Terasanya apa makna hayyun mawjud? Yang maha ada. Selain daripada Allah Ta'ala, indah ada dah. Kok ampu patajam seketik lagi? Ni menyabui itu pun tak ada dah. Ni bergoyang-goyang itu pun tak ada sebenarnya dah. Itu dia nampak dia awak menonton video di HP. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Onde bergoyang-goyang mangga ni. Iya tiada dah. Tapi kalau ditanyakan ke orang yang lah paham, ndak adanya ninyo inyo tu dah. Apa tu adanya? Hayyum mawjud. Allah Subhanahu wa taala yang maha ada. Kita go contoh bayang-bayang. Bayang-bayang tu bila ada? Kalau bercahaya. Kalau ndak ada cahaya leh, maka ndak akan ada bayang-bayang. Siapa cahaya tu? Allahu nurus samawati wal ard. Allah lah cahaya langit dan selagi ada je leh cahaya tu, ada tu bayang-bayang. Tapi bapak-bapak ni ibu-ibu, orang-orang yang menuju Allah Subhanahu wa taala itu segala-galanya hanya Allah. Makanya ada ulama yang mengatakan indama bahastu aniz zakiri wajadatul madhkura wa indama bahastu anil madhkuri wajadatul zakira. Alhamdulillah. Apa katanya? Ketika aku mencari orang yang berzikir, yang aku dapatkan adalah yang dizikirkan. Siapa yang dizikirkan tu? Allah. Ketika dan cai orang yang berzikir ko, yang menyabui Allah, 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 itu yang dan cai ninta suara dan yang dizikirkan. Ketika aku mencari yang dizikirkan, yang tasawuf dan orang yang berzikir. Orang yang berzikir dengan yang dizikirkan indah baca gair. Itu dia makna wa huwa ma'akum. Ainama kuntum. Sampai ke mana tu? Sampai setelah kita meninggal dunia secara jasad gitu. Mati tu bapak-bapak, ibu-ibu. Ungkapan dari bacarai antara ruh dengan jasad. Kan itu definisi mati. Apa yang dikatakan mati? Bacarai ruh dari jasad. Kini ruh ke di mana dia di dalam jasad. Ruh dia yang menghidupkan jasad tu. Maka ada diri yang zahir, ada diri yang batin, ada ninalui, ada nan kasau.
Kalau bercerainya suatu saat, maka peristiwa perpisahan antara ruh dengan jasad itu, itulah yang disebut dengan kematian. Dan sodo kan kita lopen, percaya atau tidak bapak-bapak, ibu-ibu, sodo kan kita lopen, sehebat apalah di dunia. Nyawa terlope ju. Nin paling doke, ko angin, ko kesantri selalu kesabuin ko, angin nin wa iso kan dikolun coba lihat. Kan ndak ada kita main iso angin tu kan ditahan angin tu tapi. Kan ndak ada orang. Ndak ada orang. Boli rokok, diiso de rokok tu. Lulu deh. Dilopen je deh. Ndak ada nin punya kita dah, sodo kan kita lopen. Maka belajarlah melopen dari kini. Jangan kosak warna mengajau dunia tu. Kau jauhlah dunia tu, tak apa-apa je. Tapi yakini, kau dan kau jauh kau, tak untuk dan miliki, untuk dan lopen. Yang lebih daripada itu, diri kita pun tak juga kita punya. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Inna lillahi wa inna ilaihi. Sesungguhnya kita ini, kami ini milik Allah. Ndak ada yang punya kita dah. Cubalah sabuin apa yang punya kita. Sodo tu kan wak lopen insya-Allah. Amu kita ndak amu kita rela, kita ndak rela kita akan kita lopen. Maka berajaulah cara melopen tu dari kini. Yang paling dokek cara melopen tu dalam zikir kita, zikir nafi isbat. Ambil ongok, tahan sampai bilangan tertentu dilopen lambek-lambek. Kalau pitua mursid tu badan pun tak boleh bergoyang. Jangan dia kau melopen tu. Ni tak macam itu pahir tu. Tak boleh. Badan pun tak boleh bergoyang dah. Seakan-akan tak terjadi apa-apa dah. Makanya zikir nafi isbat tu disebut dengan zikir mati. Orang-orang yang insya Allah melazimi nafi isbat akan diantau di Allah Ta'ala cendu itunya. Insya Allah. Amin amin Allahumma. Cendu apa nafi isbat do sianu? Itu dia. Suluk si kau dulu suah. Dia kaji ko majak-ajak uang suluk jawab kan nawak lu je suluk le. Amalah suluk sianu 10 hari ni. Bapak baca orang ko. Ambo tu kanang dia ambo bapak ibu-ibu. Ada jamaah ko ketika suluk. Ketika dapik dia nyo kaji nafi isbat tu. Dia liu dek mursyid ko kaji ndak amu. Tula dek. Buya dan dia liu le kaji dan le buya. Iko je lah kaji dan. Umurnya ambo kurang pas tapi lebih 70 lah. Jangan dia liu je kaji dan le buya. Nyolah tosu di situ dek. Lah dapik di situ deh. Sehingga hebatnya apa? Sedang menjalankan nafi isbat itu diambil di Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang seperti itu dibukakan hatinya oleh Allah taala. Bapak-bapak dan ibu-ibu. Sehingga zikir yang dijalankannya itu betul-betul mendekatkan dia, mengantarkan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati. Jadi, tidak ada yang punya kita. Ada sodo kan dilopen. Maka, apa caranya? Jangan banyak-banyak banau musuh di dunia. Itu cara yang lebih selamat di antara caranya. Jangan banyak-banyak banau musuh di dunia. Alati dua musuh kita. Apa ni dua tu? Syaitan cik, hawa nafsu cik. Jangan ditambah juga musuh oleh. Ikut dengan tetangga bermusuh juga. Menambah lawan nomor. Sedangkan nin dua cako je lah payah melawan. Melawan setan payah. Melawan hawa nafsu lo biolo payah leh. Aku ditambah lo deh. Tambah lo balawan sama tetangga. Balawan pula sama orang tuanya. Balawan dengan sanak-sanaknya. Balawan dengan sesama jamaah. Balawan dengan mursyidnya waliyadzubillah. Itu menambah lawan nomor.
Orang-orang yang memperbanyak lawan tu, bapak-bapak, ibu-ibu, cik aja semua orangnya nyo ndak bisa melopen deh. Ndak disadari deh nyo bahwa segala sesuatu akan dilopekan. Dan nyo ndak mau melopen dah. Nyo merasa sontiong jole. Maka limo penyakit di siko. Limo penyakit. Tu tiap aku agak banyak seketik di siko. Ni lain-lain ke seibu-seibunya di siko 5.000. Nyo lawan bore 5 lawan di situ. Tu tiap yang akan ditundukkan. Jangan ditambah juga lawan leh. Si anu ada lawan di dunia ko. Alai. Berapa lawan si anu? 2 lawan dennya. Apa tu? Setan cie. Hawa nafsu cie. Kalau lah lawan itu, insya Allah labasuru wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Orang tidak akan menjadi salik yang bersungguh-sungguhnya dah sebelum menjadikan seluruh orang sebagai keluarganya. Uang nin bonci kayaknya keluarganya juga. Uang nin jahe kayaknya keluarganya juga. Kalau lah cina itu te sufi yang sesungguhnya. Tapi kalau masih ada aja leh. Siapa tu? Asia anu din itu ndak nak ketahuan semuanya orangnya. Alun leh. Masih bawa melopen tu. Jan suak diambil adalah Ta'ala dalam keadaan cendu itu du waliyazubillah. Apa yang kita lakukan hari ini bapak-bapak dan ibu-ibu, kita sedang menuli catatan kita sendiri. Tuan-tuan, kau ampun nak bertanya ke ibu-ibu. Ibu-ibu, lah ya ada buku yang berbaca tamat sampai kini. Orang baca buku tu sampai tamat. Ada enggak? Tuan-tuan apa-apa ada enggak membaca buku yang tamat buku tu? Enggak ada orang kan? Dan cuma itu juga. Tapi ada buku suat cik tamat kita baca. Apa buku tu? Awak yang menuli buku tu. Bila betuli buku tu? Selama di dunia ke? Kan berbaca cik sudah di hadapan Allah Ta'ala sampai tamat. Dan buku itu tu buku yang paling doamu membaca sebenarnya. Nyo banyak catatan sirah di situ. Jadi jangan disangka nin babuat di dunia ke? Ndak betuli di Allah Ta'ala dah. Ndak akan lupanya dah. Ndak akan lupanya dah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Jadi balik ke pangkal cukup balik. Apa caranya? Wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Pulangkan semuanya kepada Allah. Ada rasa-rasa ndak lama di antara kita sebelum kogo dilopekan saja. Dilopekan saja. Inyo ndak berubah ke dan dosiano. Inyo ndak berubah tu urusan inyo. Ningkan diurus dunia awak. Bongi je ke dan lesiano itu urusan inyo. Awak kan ndak bongi je ke inyo le. Itu yang perlu. Mudah-mudahan dengan belajar melopen tu kita sadari bahwa kita sesungguhnya adalah seorang hamba Allah Subhanahu wa taala.